كمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسأل العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Ala kulli halin kullu dhalika min amril mubin lillahi dahil. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa bihi wa ja'ala bihi fid darain amin. Al-halatu tsalitsatu. Keadaan yang ketiga. Ini masih tentang mengisi waktu kita dari mulai terbit matahari sampai nanti tergelincirnya matahari, sampai nanti masuk waktu zuhur. Karena waktu kita kosong gimana? Kemarin kita udah bahas keadaan yang pertama, kondisi kita sebagai orang yang alim, yang ngajarin kitab, atau sebagai penuntut ilmu. Kita isi dengan ngajar kitab atau penuntut ilmu. Kemudian kemarin keadaan yang kedua, kalau nggak bisa yang keadaan kita yang pertama sebagai orang yang alim, ngajarin kitab, ngajarin orang ilmu agama, atau kondisi kita sebagai orang yang butuh ilmu, maka keadaan kita yang kedua kemarin kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti kita memperbanyak ibadah. Kemarin kita ada kasih contoh dengan bermacam-macam jenis ibadah para sahabat Nabi, membaca tasbihnya sampai 300.000 kali sehari, yang bisa hatam Quran sehari sekali, bahkan ada yang 2 kali hatam Quran dalam sehari. Itu kita isi. Nah, sekarang keadaan yang ketiga, kalau memang kita nggak bisa, yang pertama kita bisa, yang kedua juga nggak bisa. Yang ketiga, al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga, antastagina bima yasiru minhu khairun ilal muslimina, bahwa engkau menyibukkan diri dengan sesuatu yang bisa membawamu kepada kebaikan untuk orang Islam. Wa yadkhulu bihi sururun ala qalbi mu'minin, dan dengan perbuatanmu itu sehingga
bisa membuat hatinya orang-orang mukmin itu bergembira. Kalau memang kita nggak bisa keadaan yang pertama, kemudian kita nggak bisa juga dengan keadaan yang kedua, nah, masih ada pilihan kita keadaan yang ketiga, bahwa kita menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan kebaikan yang bermanfaat untuk orang-orang Islam, yang bisa membuat hati saudara-saudara mukmin kita itu hatinya senang dengan sebab kita min qada'i hayatin lahum. Salah satunya dengan cara kita membantu menunaikan hajat-hajat mereka. Apa aja yang kita bisa kerjain, kita bisa bantu. Model-model bantuan kan banyak gitu, sesuai dengan hajat saudara kita apa, hajat-hajat yang bagus. Dia mau butuh bantuan apa, kita punya keluasan waktu, nah kita bantu. Atau kita punya keluasan tenaga, kita masih sehat, ya. Sementara saudara kita yang mukmin udah lemah, misalkan dia mau jalan ke masjid, kita papah, ya kita bantu. Wa muawanati ma'hum ala birrin wa taqwa, dan menolong mereka, saling tolong menolong bersama mereka ala birrin wa taqwa, atas perbuatan kebajikan wa taqwa dan ketakwaan. Ya kan, saling tolong menolong tuh bersama saudara-saudara kita untuk perbuatan-perbuatan yang bagus, perbuatan yang mulia, dan perbuatan yang membawa kepada ketakwaan. Waqad warada fil khabari, dan sungguh telah datang di dalam hadis, anna afdhalal amali idkhalus sururi 'alal mu'minina, bahwasanya amal yang paling utama itu adalah idkhalus sururi 'alal mu'minina, membuat senang saudara-saudara kita yang mukmin. Itu amal paling bagus itu. Kita bikin senang saudara kita mukmin itu afdhalul amal, amal yang paling utama. Bikin senang saudara kita mukmin. Jadi saudara kita mukmin dengan sebab kita itu senang begitu hatinya, gembira aja. Dengan sebab bantuan kita, dengan sebab pertolongan kita, nah, itu senang banget. Menjadikan pengamalan daripada sifat wujud itu begitu pada hatinya. Kalau wujudnya Allah itu kan senantiasa dibutuhkan oleh semesta alam. Semesta alam seluruhnya butuh dengan wujudnya Allah. Kita juga wujud, cuma wujudnya kita beda. Belum tentu orang butuh sama kita. Tergantung. Ada yang empat sama kita. Makanya ada kalimat wujud itu keadaan, adanya kayak nggak adanya, adanya dia kayak ada manfaatnya gitu. Nah, itu jangan sampai begitu gitu. Asal bisa adanya kita manfaat, nggak adanya kita bikin orang kangen. Ayam dia kangen jelekan dengan itu kan namanya keadaan kita dikangenin sama orang. Ya katanya yang kena satu orang nggak apa-apa, dah masih yang dia namanya masih yang kangen gitu. Ini wujud itu daripada suatu wujud gitu. Karena kan kita juga wujud ya. Allah punya sifat wujud, kita juga wujud gitu. Jangan sampai wujudnya kita tidak ada manfaatnya, adanya kita tidak ada manfaatnya. Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Artinya kalau adanya dia, wujudnya dia itu manfaat bagi orang.
au tastagilu bima yatayassaru bihil a'malu sholihatu bisolihina, atau engkau menyibukkan diri dengan sesuatu perbuatan yang mempermudah untuk melakukan amal soleh bisolihina terhadap orang-orang yang soleh juga. Ya, kita mau berbuat kebajikan, cuma kita membuat kebaikan kepada orang-orang soleh, khidmatil fuqaha'i, seperti kita ingin berkhidmat, kita ingin mengabdi kepada para fuqaha, pada ahli fikih, pada ulama-ulama fikih, kita mau mengabdi wasufiyah, atau kita mau mengabdi kepada para ahli sufi, orang-orang tasawuf, kita mengabdi gitu, supaya kita gampang beramal soleh kepada orang-orang yang soleh juga dengan cara kita ngabdi. Boleh juga kita menyibukkan diri begitu, kita bantu kepada orang soleh. Ada Ustaz mengajar bawain kitabnya, Ustaz Agus ambilin minumnya gitu, kita lapar jangan. Modus itu modus. Ustaz mandi jamin airnya cemiran. Jangan sampai Ustaz mandi repot. Iya, repot tuh dimandiin repot ya. Iya, namanya udah terentang dia. Ahli din, atau kita mengabdi kepada para ahli dalam hal ilmu agama, wataraddudi fi asgharihim, dan begitu seterusnya kita mengulang-ulangnya di dalam sibuk terhadap mereka. Kesibukan kita sehari-hari begitu aja, kita isi dengan kita ngabdi kepada ulama-ulama ahli fikih atau ulama ahli tasawuf, kita ngabdi, atau orang-orang yang paham dalam kitab agama, kita ngabdi kepada mereka. Boleh itu kita isi dengan begitu, selagi kita masih ada waktu, masih ada kekuasaan. Jamu syukur, aswal itu jamak dari lafaz syukur. Syukur bidom di sini wal ghaini, dengan mendomakan huruf shin dan ghain, syukur. Wa bi iskanil ghaini, dan bisa juga dengan mensuburkan huruf ghain, syukurun boleh, syukurun boleh, syukurun boleh. Wa bihi ma'a fathi shin, atau dengan memfathahkan huruf shin dan mensukunkan huruf ghain, syukurun boleh. Wabi fathah ini, atau dengan memfathahkan keduanya, syagolun boleh. Wabihi arba'un lugatin, maka cara bacanya ada 4 macam: syugulun, syugulun, syagulun, syagolun. Jamaknya sama, aswal. Wasai ay at-tasarrufi fi al-amil fuqara'i wal masakin. Di samping kita menyibukkan diri dengan berkhidmat kepada ahli fikih, pada ulama-ulama tasawuf, kita juga bisa berupaya untuk memberi makan para fakir miskin. Untuk mengisi waktu kita itu kita isi dengan kita cari, kita upayakan supaya bisa memberi makan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ada kelebihan rezeki, kita kasih, kita cari orang yang fakir di depan rumah kita, di kanan rumah kita, kiri rumah kita, belakang rumah kita cari. Nah, itu kita sedekahin biar dia bisa makan. Cari anak-anak yatim, kita cari. Maknya jangan anak yatim, bukan maknya anak yatim. Rencana anak yatim anaknya 1, masih kecil. Ya, kas banget. Boleh nambah.
Ya. Terus di masalah alam mardo jamu maritim bil iadati, dan bisa juga kita menyibukkan diri dengan mengunjungi orang yang sakit. Kita tengokin orang yang sakit, kalau memang ada tetangga kita, saudara kita yang sakit, nah kita isi waktu kita dengan mengunjungi orang sakit. Wa ala janaizi bitashini ay al-itba'i ila maqabir, atau juga dengan cara kita mengiringi jenazah, mengikuti jenazah sampai kubur, itu namanya tasyih, mengiringi jenazah sampai kubur. Itu termasuk daripada bentuk-bentuk ibadah. Faqul dzalika afdalu minan nawafil, maka semua yang demikian itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sholat sunnah. Itu lebih utama itu. Fa inna hadhihi ibadatun wa fihi rifqun ainafun lil muslimin, karena sesungguhnya ibadah-ibadah ini, fa inna hadhihi ibadatun, sungguhnya ibadah-ibadah ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu ada manfaatnya lil muslimina, bagi orang-orang Islam. Maksudnya biar kebaikan kita ini bukan sekedar buat kita doang, biar orang lain juga merasakan kebaikan kita. Nah, itu yang lebih utama, biar bisa rasain juga, bukan sekedar kita doang gitu. Jangan mikirin diri sendiri, biar kebaikan kita sebarkan ke orang lain. Kama qala Jilani, sebagaimana ucapannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ma wasaltu ilallahi ta'ala bi qiyami lailin wa siyami nahari, tidaklah aku sampai kepada hadratnya Allah Ta'ala bi qiyami lailin, dengan sebab bangun malam, ibadah malam, wala siyami nahari, dan juga bukan dengan sebab puasa siang hari. Walakin wasaltu ilallahi, akan tetapi aku bisa sampai kepada hadratillah bil karami, dengan sebab kedermawanan, kemuliaan, kemurahan, wa tawadhu'i, dan kerendahan hati, wa salamati sadri, dan kesucian hati daripada iri dan dengki. Nah, itu Syaikhul Qadir aja bicarain gitu. Saya bisa sampai puncaknya ibadah, sampai kepada Allah Ta'ala bukan dengan sebab bangun malam saya, diri dan malam sampai pagi, atau tidak juga dengan puasa di siang hari, siang hari kita puasa, bukan dengan itu kata Syaikhul Qadir. Saya bisa sampai kepada Allah dengan sebab kedermawanan, karena sifat dermawan ini orang bisa merasakan kebaikan yang kita punya. Kita punya kelebihan rezeki, nah, kita bagi ke orang lain, itu orang lain bisa senang dengan sebab bantuan kita, itu suatu derajat yang mulia di sisi Allah. Dan begitu juga dengan kerendahan hati. Ya. Dia kata orang puji kita setinggi langit, nah kita kagak, apa tuh bahasanya itu? Karena sekarang tuh agak alay gitu, kagak alay. Dari puji-puji dia agak alay gitu. Wasalamati sodri, dan kesucian hati, hati yang bersih daripada sifat-sifat iri dan dengki dan yang lain-lainnya. Nah, itu dengan sebab itulah kata Syaikhul Qadir, saya bisa sampai kepada Allah. Ya, ini kondisi yang ketiga. Al-halatul rabi'atu, adapun kondisi yang keempat, ala taqwa ay la taqdir ala dalika ay halati salisati aw ala al-madhuri min al-halati salati al-mutaqaddimati. Keadaan yang keempat, engkau tidak puasa, engkau tidak mampu, ala dalika, atas kondisi keadaan yang ketiga, nggak bisa juga masih,
Kondisi keadaan yang pertama nggak bisa. Keadaan yang kedua kita isi waktu kita nggak bisa juga. Terus keadaan yang ketiga tadi tuh nggak bisa juga, nggak bisa. Tiga kondisi itu kita nggak bisa. Fastagil bihajatika. Ya, kalau memang satu nggak bisa, yang kedua juga nggak bisa, yang ketiga juga nggak bisa. Kata Imam Ghazali, fastagil bihajatika, maka sibukkanlah dirimu bihajatika dengan hajat-hajat mudah. Ya, kalau maka gak bisa, ya udahlah, urusin diri lu aja. Sibukkan dirimu dengan hajatmu. Iktisaban ala nafsika aw niyalika, dengan cara engkau bekerja, berusaha mencari rezeki ala nafsika untuk dirimu, aw niyalika atau untuk keluargamu. Kalau memang nggak bisa tadi itu kondisi pertama nggak bisa, kondisi kedua nggak bisa, ketiga juga yang tadi barusan nggak bisa, ya udah sibukkan dirimu dengan hajatmu, dengan cara engkau bekerja, berusaha mencari rezeki, mencari nafkah untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Ay ahli baitika, artinya ahli baitmu, keluargamu. Waman tamunahu, dan orang-orang yang engkau tanggung makanya. Liannahu laisa laka antadi'al iyana, karena sesungguhnya laisa laka, engkau tidak boleh antadi'al iyana, menyia-nyiakan keluargamu. Watastaqritu al-qadi fil ibadati, sedangkan engkau sibuk di dalam waktu-waktumu fil ibadati, hanya dengan beribadah saja. Dari pagi sampai zuhur pikiran aja, anak belum makan, bini belum mandi, sabun habis, sabun habis, ya, air mati lagi. Nah, kita di kamar wiridan aja, masalah kita tuh. Makan. Salah tuh. Jangan sampai kita sia-siakan keluarga, sementara kita sibuk seakan-akan kita udah benar aja, wiridan aja, sholat aja. Anak kita nangis mulu belum makan, lapar. Bini kita udah ngomel aja, bang beras bang, mau masak ini gak ada beras ya, kagak dikasih duitnya. Nggak punya duit bagaimana mau kerja wiridan aja. Masih ada cerita sedih. Masih salah juga kita begitu. Jangan sampai kita nyanyiakan keluarga gitu. Wakana wirduka hudurus suki wal istighfaru bil kasbi. Padahal sebenarnya wirid kita itu dengan begitu tuh, wirid kita yang sebenarnya adalah kita datang ke pasar, kemudian kita sibuk di pasar dengan cara berusaha kita menjual dagangan. Ini wiridan kita ini. Makanya kita tiru Pak Aris, susah kita jalan ke pasar sibuk jalan dagangannya, wah susah. Ada aja itu kagak bisa gitu Pak Aris. Itu udah jadi wiridannya setiap hari gitu tuh. Wiridannya itu. Ini makom Pak Aris ini susah ini kita ikutin amin ya, bisa. Itu jadi wiridan itu. Datang kita ke pasar itu udah jadi wiridan. Makanya wirduka hudurus suki. Wirid kita itu datang ke pasar cari nafkah, sibuk dengan dagangan kita. Itu wiridan kita itu. Yang datang ke pasar tumbuk baju tidur di atas. Nggak waris. Udah rebut. Waqad salimal muslimuna minka. Dan dengan cara begitulah salimal muslimuna minka, orang-orang Islam selamat daripada kejahatanmu. Karena kita sibuk, jadi kita nggak sempat untuk beringat
berbuat jahat pada orang lain. Wa aminu bilisanika wa yadika, dan mereka juga merasa aman daripada lisanmu, lidahmu, wa yadika, dan tanganmu. Jangan sampai dengan sebab kita nganggur kita mikir macam-macam, itu ada baju nganggur itu sahabat aja berdua. Nah itu kan namanya bahaya tuh. Tapi kalau kita sibuk dagang, kita datang ke pasar menyibukkan diri, kita punya usaha, kita punya ikhtiar, nah pikiran-pikiran kayak gitu kagak ada udah. Nah itu ada motor kita tungguin, sepi kita bantah, jangan sampai tuh gitu. Kalau kita punya kesibukan, kita punya dagangan, kita punya usaha, kita punya kerjaan, nah itu orang Islam selamat daripada kita dan aman daripada lisan kita dan tangan kita. Wasalimalaka dinuka, dan selamat juga agamamu. Idlam tertakib elam takib maksiatan fi halik bisabika wa fi wajhihi. Jika dalam engkau berusaha tidak bermaksiat, fatanala bidzalika iktisab darajata ashabil, maka dengan cara begitulah, dengan cara usaha kita yang model begitu tuh, kita akan mencapai derajat ashabul yamin. Nah, itu kalau kita istiqomah gitu ya, dengan cara kita dagang, kita datang ke pasar, kita sibuk dengan dagangan kita, begitu tiap hari. Emang semata-mata kita nyari rezeki buat diri kita dan buat keluarga kita dan buat orang-orang yang kita tanggung, makanya kita cari itu. Nah kita akan mencapai derajat ashabul yamin. Wahmul muqtasiduna fil ibadah. Ashabul yamin itu orang-orang yang pertengahan derajatnya di dalam hal ibadah. Lumayan ashabul yamin itu pertengahan gitu, meskipun belum di puncak sih, tapi pertengahan, daripada di bawah gitu, pertengahan. Ya, usahanya begitu aja tuh, dengan sebab itu dia bisa mencapai derajat ashabul yamin. Ilam takun min ahli taraki ila maqamati sabiqin, meskipun engkau tidak mampu mencapai daripada kelompok ahli taraki, orang-orang yang bergegas, ila maqamati sabiqin, kepada maqamat as-sabiqin. Nah itu di atasnya ashabul yamin, as-sabiqin namanya, as-sabiqin. Wa hum al-musari'una fil ibadati ma'adumi ta'lim wa ta'allum. As-sabiqin itu orang-orang yang berlomba-lomba, yang bergegas di dalam hal ibadah, disertai dengan mengajar dan menuntut ilmu. Ini maqam sabiqin nih, ibadah dia bagus lagi, kemudian dia punya ilmu, dia ngajar, di samping dia ngajar juga dia menuntut ilmu. Nah, ini maqamnya sabiqin kalau yang model begini. Tadi yang model ke Ma'aris itu ashabul yamin, itu Ma'aris ashabul yamin tuh, main tuh. Dukung mangkong tuh yang gitu, mau jangan remehin Ma'aris ya, rambutnya kalau rontok kita coba kita simpan. Kita tulis kita taruh di kelas, ini rambut ashabul yamin. Ini kayak 3 hari itu, ini main 3 hari kita jual jadi duit. Ada, tapi ada bukan? Ya, bijak. Fahada ay al-kasbu bikin kasifati aqallu darajati maqamatin. Maka inilah usaha yang seperti inilah yang tadi yang disifati dengan kita usaha dagang jalan ke pasar begini, aqallu darajati fi maqamatin. Itu aqallu darajat, ini derajat yang paling paling rendah nih di maqamatin, di dalam
tingkatan-tingkatan agama. Apa-apa, cuma meskipun dalam hal tingkatan agama usaha kita menuju derajat yang paling rendah, tapi kita sudah punya derajat asal penyamin namanya. Sudah punya derajat, sudah punya pangkat tidak bagus daripada belum punya pangkat sama sekali saja. Amma inna dawamkan Allahu